Mengapa pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur? Padahal Jakarta sudah menjadi ibu kota Indonesia sejak tahun 1949. Alasan pertama adalah karena penduduk di Pulau Jawa sudah terlalu padat. Menurut data 56% masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara di pulau lainnya presentasinya di bawah 10%. Tidak hanya itu, Jabodetabek mengalami krisis air bersih yang cukup parah. Sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahun. Padahal idealnya untuk kota besar seperti Jakarta adalah 50 tahun. Dari letak geografisnya Jakarta cukup jauh dari pulau-pulau lainnya. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, akan menemukan posisi sentral Indonesia sebagai negara kepulauan. IKN adalah proyek ambisius Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Berikut beberapa fakta tentang IKN. 1. Lokasi. IKN terletak di Provinsi Kalimantan Timur, di antara Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Tujuan. Pemindahan ibu kota ini bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta yang saat ini mengalami masalah seperti kemacetan, polusi udara, dan penurunan permukaan tanah. Selain itu, diharapkan juga bisa mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah lain di Indonesia. 3. Luas area. IKN akan mencakup wilayah seluas sekitar 256.142 hektar. Dengan area inti pemerintahan sekitar 56.180 hektar. 4. Perkiraan biaya. Proyek ini diperkirakan menelan biaya sekitar 466 triliun rupiah. Yang sebagian besar akan didanai oleh sektor swasta melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. 5. Pemberian nama. IKN diberi nama Nusantara, yang memiliki arti kepulauan, menggambarkan Indonesia sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau. 6. Desain dan infrastruktur. IKN akan dirancang dengan konsep Smart, Green, and Beautiful, yang mencakup infrastruktur modern, ruang hijau yang luas, dan penggunaan teknologi untuk mendukung kehidupan urban yang lebih efisien dan nyaman. 7. Pembangunan berkelanjutan. Pemerintah berencana membangun IKN sebagai kota pintar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan teknologi canggih dan energi terbarukan. 8. Tahap pembangunan. Proyek ini direncanakan dalam beberapa tahap, dengan target bahwa pada tahun 2024 sebagian fasilitas pemerintahan sudah dapat mulai beroperasi. Pemindahan ini diharapkan menjadi katalisator untuk perkembangan ekonomi di luar Pulau Jawa dan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan. Bagaimana pendapat dunia tentang proyek Ibu Kota Nusantara ini? Negara lain menilai cukup beragam, mencerminkan campuran antara apresiasi, skeptisisme, dan harapan. Berikut adalah beberapa pandangan dari komunitas internasional. Banyak pihak di dunia internasional memuji konsep berkelanjutan IKN, terutama fokus pada ruang terbuka hijau yang luas, penggunaan energi terbarukan, dan integrasi teknologi pintar. Hal ini dianggap sebagai langkah kemajuan Indonesia. Meski ada apresiasi, beberapa ahli lingkungan khawatir bahwa pembangunan besar-besaran di Kalimantan, yang merupakan salah satu paru-paru dunia, dapat mengganggu ekosistem hutan tropis yang sudah rapuh. Ada kekhawatiran mengenai dampak negatif terhadap habitat satwa liar dan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Dari sudut pandang ekonomi, beberapa analis internasional melihat proyek ini sebagai peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Jawa dan mendistribusikan kesejahteraan lebih merata di seluruh Indonesia. Namun, ada juga yang skeptis tentang kemampuan pemerintah Indonesia untuk membiayai proyek sebesar ini tanpa membebani keuangan negara. Beberapa negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab, telah menunjukkan minat untuk berinvestasi dalam proyek IKN, baik dalam bentuk investasi langsung maupun kerjasama teknis. Hal ini menunjukkan kepercayaan internasional terhadap potensi IKN sebagai pusat ekonomi dan inovasi baru.
dan bagaimana pemerintah dapat mengatasi masalah sosial, seperti perpindahan penduduk dan integrasi masyarakat lokal. Beberapa pengamat geopolitik menilai, pemindahan ibu kota ini juga memiliki implikasi strategis. Dengan Indonesia yang berusaha memperkuat posisinya di kawasan Asia Tenggara, IKN dianggap bisa menjadi simbol dari kekuatan baru Indonesia di mata dunia. Secara keseluruhan, dunia memandang proyek IKN sebagai eksperimen besar yang berpotensi menjadi model baru pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Namun, keberhasilannya masih sangat tergantung pada bagaimana Indonesia dapat mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Maka dari itu, mari kita dukung pemerintah demi pemerataan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semakin bertambah pengetahuan, maka semakin bertambah wawasan. Salam damai Indonesiaku.